kembali gitulah. Itu bang. Kan pagi teman-teman sekalian. Selamat pagi bro. Iya, semangat bro. Oke. Ya. Apa Oke. kabar? Sehat Puji bang. Tuhan, sehat. Tuhan yang mana yang dipuji? Tuhan yang di sorga. Kan ada 3 Tuhan yang Tuhannya. di Hah? Yang dipuji yang mana? Yang dituduh gila atau yang mana? Yehova Elohim. Bukan yang dituduh gila sama orang Yahudi. Karena kita kan udah pernah bahas itu dulu. Masih ingat kan? Abang nggak bisa bantas dulu kan? Enggak, kan ada Tuhan Anda, salah satu dari 3 Tuhan Anda. Langsung ngegas dulu. Itu dituduh gila. Diam dulu. Barusan bro. Ya, Ya gimana? kan ditunjukkan ayat sama Bang Bihan. Ternyata Al-Hijr itu nomor 6. Itu saya ulang baca. Mengapa engkau nomor 6 ya? Ya. Nomor 6. Mereka berkata, wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau benar-benar orang gila. Oke, saya bahas itu ya. Siapa yang diturunkan Al-Quran? Siapa? Saya bahas itu boleh? Boleh. Oke, baik. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. ya. Gimana? Bang Bihan, sebentar Bang Juma, sebentar. Bang Bihan, siap ya? Yang mau hadapi saya semuanya boleh, nggak apa-apa. Saya bahas ini dulu. Saya bahas ini dulu. Ya. Lanjut. Waktunya ngomong 55 menit ya. Jadi jangan Enggak terlalu lama. Kalian sebentar aja. Tunggu, sabar. Jadi di dalam Al-Quran diterangkan di surah yang sama, surah Al-Hijr, Allah Subhanahu wa taala menerangkan, "Walaqad arsalna min qablik fi syia'il awwalin," dan sungguh kami telah mengutus beberapa utusan sebelum engkau kepada umat-umat terdahulu, wahai Nabi Muhammad. Wa ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Dan setiap kali mengutus utusan datang kepada umat-umat terdahulu, mereka selalu mengolok-olok utusan tersebut. Jadi kalau misalnya Rasulullah Muhammad SAW diolok, kata Allah itu biasa. Seluruh utusanku itu sudah diolok oleh umat terdahulu, termasuk Yesus, diolok, dihinakan, bahkan lebih rendah dari hinaan terhadap binatang sekalipun. Nah, Al-Quran mengatakan bahwa umat di mana Nabi Muhammad diutus, beliau dihina. Wa qalu ya ayyuhalladzina nuzzila alaihi dzikru innaka lamajnun. Orang-orang kafir menghina Rasulullah dengan mengatakan bahwa Rasulullah itu adalah benar-benar orang gila. Tapi kemudian Al-Quran menyatakan dirinya dengan sangat jelas, Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya Allah yang menurunkan Al-Quran dan Allah pula yang memelihara. Artinya Rasulullah bukan orang gila dong, sesuai dengan tuduhan orang-orang kafir. Artinya Yesus bukan orang terkutuk dong, sesuai dengan tuduhan orang-orang kafir Kristen. Saya sudah jawab. Giliran saya bertanya. Silakan Bang Bihan. Giliran saya dulu. Saya dulu bertanya. Jangan dulu. Ditanggapi dulu. Iya bang. Enggak. Saya bertanya. Saya bertanya. Anda tanggapin. Bang Juma ditanggapi dulu. Saya inilah kalau Bang Juma, Abang itu sudah ngomong lebih dari berapa menit tadi. kesurupan ya. Dengarkan dulu. Kesurupan. Kau datang ke sini. Kesurupan. Kami suka menghujat bahwa setan ke sini. Kesurupan. Dalam nama Yesus, Bang Juma, setannya keluar. Diam. Kesurupan. Penyembah Lucifer. Yesus yang kau sembah itu justru setan. Kalau ngerti enggak kau? kuturunkan kau. Kalau enggak kuturunkan panik. kau. Orang Indonesia tertawakan kalian. Nyembah Lucifer. Itu gila. Nah, ini Yesus Markus 3:21. Keluarganya mengira Yesus gila. Mengira. Ini jelas ini. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang mengambil Yesus. Sebab kata mereka, Yesus tidak waras lagi. Mengira sama tuduhan beda. Tidak ada mengira di situ. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil Yesus. Sebab kata keluarganya, Yesus tidak waras lagi. Yesus tidak waras lagi. Kenapa Yesus tidak waras lagi. 11. Markus 3 nomor 21. Keluarganya datang karena mengambil Yesus karena Yesus tidak waras lagi. Saya tidak menghujat ya, tapi fakta.
Nabi Markus 3 nomor 21. Keluarganya datang mengambil Yesus karena menurut mereka Yesus tidak waras lagi. Sesungguhnya yang gila adalah keluarganya datang mengambil Yesus karena mereka menganggap Yesus tidak waras lagi. Bisa bantah bahwa nabinya gila. Saya sudah bantah. Dalilnya sudah kubantah. Nah, sekarang giliran saya bertanya, kenapa keluarganya mengatakan Yesus tidak waras lagi? Jawab. Kau dengar tanggapan. Kenapa keluarga Yesus mengatakan Yesus tidak waras lagi? Jawab. Jawab. Itu tugas kamu. Itu tuduhan. Tidak ada tuduhan. Markus 3 nomor 21. Tadi kau bilang. Tidak ada tuduhan. Tidak ada tuduhan. Baca. Makanya itu kepala jangan hanya jadi landasan pesawat. Itu sudah pernah kubantah kau pakai bahasa kepala jangan hanya jadi landasan helikopter. Dipakai belajar. Markus 3 nomor 21. Keluarganya datang menjemput Yesus karena Yesus tidak waras lagi. Nabi palsu, diam kau. Nabimu gila. Markus 5 nomor 1 sampai nomor 20. Orang yang menyembah Yesus adalah orang gila. Yesus Markus 3:21 dibilang gila. Penyembah Yesus dalam Markus 5 adalah orang gila. Dengarkan dulu. Yesusnya gila, penyembahnya pun gila. Nabi palsu. Di mana dikatakan penyembah Yesus gila? Markus 5 nomor 1 sampai nomor 20. Nabi palsu. Di mana Yesus disebut gila? Markus 3 nomor 21. Dengarkan dulu. Ayo. Debat dengan orang begini. Makanya kau pakai ilmu. Mengatasnamakan apologet, modal jidat lebar, ilmu tak ada. Ayo, bantah saya. Kenapa keluarga Yesus menganggap Yesus sudah tidak waras lagi? Jawab. Ulang lagi tadi menganggap. Jawab. Udah berapa kali kamu tadi bilang mengira, 2 menganggap. Jawab. Berarti kamu mengira dan menganggap. Markus 3:21. Keluarganya mendengarkan itu. Mereka datang hendak mengambil Yesus sebab kata mereka Yesus sudah tidak waras lagi. Pasal 7 ya. Markus 3 Pasal 7 Markus 3. Keluarganya datang mengambil Yesus sebab menurut mereka Yesus tidak waras lagi. Bagaimana Bang Bihan? Kita turun. Keluarganya menganggap Yesus tidak waras lagi. Silakan tanggapan. Silakan Anda jawab pertanyaan saya. Kenapa keluarganya mengatakan Yesus tidak waras lagi? Jawab. Jangan kau rubah. Tadi bilang kau menganggap. Jawab. Itu tidak pasti. Jawab. Ya udah jawab. Palsu. Nah, silakan. Jawab. Anda diam. Woi, jidat helikopter diam. Silakan saudara. Saudara yang lain yang bisa jawab silakan. Silakan Bang Bihan. Silakan. Markus 3 nomor 21. Silakan. Bang Bihan. Kenapa keluarganya mengatakan Yesus tidak waras lagi? Jawab. Diam. Jawab. Kejangkan kau. Kejangkan kau. Kamu yang makanya jangan mau ditebus dengan batu sakar. Nabi palsu memang kamu. Makanya jangan mau ditebus dosanya. Orang nebus dosa, orang Yahudi nebus dosa pakai domba, kambing, sapi. Ini pakai batu sakar. Kenapa bukan kepalamu aja yang dijadikan korban? Nabi palsu. Kau mengikuti Nabi palsu. Ciri-ciri nabi palsu itu lihat dari umatnya. Ciri-ciri nabi palsu mengaku bertemu Yesus. Matius 24 nomor 24. Ciri-ciri nabi palsu mengaku bertemu dengan Mesias. Siapa yang pernah mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun? Siapa yang pernah mengakui bertemu dengan Mesias dalam bilik penjara? Siapa? Ayat 15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar. Siapa yang menyamar seperti Yahudi? Siapa? Ayo. Siapa yang datang kepada murid Yesus mengaku sebagai murid Yesus? Ayo. Siapa yang datang
kepada murid Kamu Yesus nabi palsu, ngaku-ngaku Mas. bertemu Yesus di padang gurun. Ayo. Juma, semua orang sudah nggak percaya kamu. Kamu nggak Siapa ada ilmu. yang pernah Juma. mengaku bertemu Yesus Juma. dalam bilik penjara? Ayo. Juma. Orang gila Nabi ini, orang palsunya ini. berasal dari Kau nabi Yerusalem. palsu. Ayo. Kau nabi Pengikutnya palsu, kau memanggil nabi Yesus palsu, Tuhan. kau Ayo. nabi palsu. Pengikutnya Ya. bermujizat Kau nabi pakai palsu. nama Yesus. Ayo. Kau yang nabi palsu. Itu tanda-tanda nabi Iya, palsu kau bisa nabi kau palsu. lihat dari buahnya. Ya kamu itu Buah nabi palsu. dari nabi palsu itu Udah memanggil saya bilang, Yesus kamu Tuhan. Nabi palsu. Bernubuat pakai nama Yesus. Bermujizat pakai nama Yesus. Mengusir setan pakai nama Kenapa Yesus. kau ini Juma kejam-kejam adalah macam anak kecil? buah dari tanda-tanda Coba diskusi nabi baik-baik, mampu gak kau Juma? palsu. Juma, Jadi kau macam anak tanda-tanda nabi kecil palsu, kau ini. pengikutnya memanggil Yesus Kesusupannya, Bang. Tuhan. Kesusupan. Iya, dia nggak bisa kondusif dia. Heran saya nengok dia ini. Jadi ini giliran saya bertanya, tapi temanmu penyembah Lucifer lainnya tidak mau menjawab. Sama Waduh. ketika saya Sudah masuk ke tadi, dalam komal-komal sudah penyembah jawab. Lucifer yang lain, Sudah ku jawab tadi, mereka nabi tidak akan palsu. sanggup. Suaramu Mereka kecil tidak akan kali, bro. sanggup. Ketua besar. Nah, kenapa Kecil saya suaramu. tadi itu naik ke komal ini? sama saya Sama, aja nih. karena menuduh Silakan, Rasulullah. silakan. Kemudian dia mengundang saya. Giliran saya yang bertanya, mencret kepalanya. Bro Zuma dengan saya gimana? Mencretnya keluar bukan dari anus tapi dari telinga. Ya ini. Hei, saya tanya, Yesus dijemput keluarganya karena Yesus tidak waras lagi. Markus 3 nomor 21. Gimana kalau kita aja di sini gimana? Ini Itu bagus fakta. kita temukan nih di room Kristen ya. Ini ada Ya, di sini. bahas. Silakan, Bang, silakan. Silakan. Saya Di room persilakan. saya nggak di room Anda. Ya, silakan. Silakan. Oke, Silakan. mantap. Nah, kamu jawab pertanyaan saya tadi. Jangan dulu. Kenapa? Jangan langsung Kenapa bertanya, sampai di depan Yesus dulu. dijemput sama keluarganya? Hah? Alasannya karena Yesus tidak waras lagi. Kenapa? Ini Jawab. gimana konsepnya? Anda bertanya, Anda menjawab. Anda mau Saya bisa- bertanya. Saya Coba bertanya. Diamlah biar dijawab. Saya Anda bertanya. mengajar atau Kenapa berdiskusi? keluarga Yesus tunggu. Saya mau bertanya menjemput dulu, Zuma. Yesus Anda mau karena bertanya tidak waras atau lagi? mau mengajar? Markus Halo? 3 nomor 21. Nah, saya mau bertanya, Anda mau mengajar atau mau diskusi? Saya bertanya, gondrong Berarti kalau kumis. bertanya, ya dengar. Kalau bertanya Oh, jangan ini dijawab Yesus sendiri. ya? Ini Sepakat? Yesus versi Indonesia ya? Enggak, saya mau tanya. Ini Yesus kalau versi berarti Indonesia bertanya, ya? jangan menjawab sendiri. Hei, Gimana? Woi, ini Yesus versi Indonesia ya? Sepakat enggak? Hah? Yang nulis-nulis Gimana gitu ya? sih Anda nih, aduh, nyerang pribadi. Ketahuan kau tuh nggak punya data. Ini nggak punya akui dulu. Apakah ini mantan Yesus Indonesia? Saya logika, tuan Akui logika. dulu. Apakah Saya ini tuan logika. Yesus? Nama Yesus Aziza sama Taufik. versi Gimana dengan Indonesia? Anda? Akui dulu. Apakah ini Yesus versi Beralih. Indonesia? Wah. Eh? Gimana nih, Apakah host? ini Kelihatan Yesus dia sangat versi ketakutan, Mas. Indonesia yang minta-minta gift dengan Vergoy? Hah? Apakah ini Yesus versi Indonesia? Waduh, lanjut. Hey, Kita hey, dengarkan hey, dulu, hey. host. Kenapa Apakah begini? ini Kalau Yesus saya versi sudah mulai Indonesia? terlibat pribadi, Jawab dulu. jangan lupa ini direkam, Jawab ya. dulu Ya, kita dong. lihat bagaimana Apakah narasinya. ini Yesus Si Nur Ali versi ini. Indonesia? Halo. Jawab. Halo. Jawab pertanyaan saya. Apakah ini topik yang mantan Yesus berarti versi sekarang kita lagi Indonesia? diskusi, ya? Mana? Topik yang tidak ada duit untuk beli Gimana Nur silet. Alim? Nur Alim ada apa Nur Alim? Ada Topik apa, Nur yang Alim? tidak ada duit untuk beli Oh gitu. silet untuk ya, kumis. Saya tidak Nur Alim yang suka nipu orang. Ya, ditransfer 5 juta ngakunya Topik 800. yang ngaku-ngaku Ya. sebagai Yesus Oh, versi ya gitu. Indonesia. Ya, Ini orang ya. nyumbang 5 juta, ngakunya 800. Itu 4.200.000 kemana? Mama Boleh nanya? kalau kamu 4.200.000 sudah murtad, itu kemana, Bu? boleh berhadapan dengan saya. 4.200.000 kemana? Tapi Saya mau kalau tanya kamu sama hanya saya. butuh simpati Saya dari punya bukti, saya Oten, punya data loh. saya tidak Ayo, butuh gimana? memberikan kamu panggung. Gimana? Hah? Untuk beli Saya silet, berikan. Saya cukur bertanya. kumis aja nggak bisa. Anda minta donasi dikirim 5 juta, Aduh, ngakunya hidup 800. juga masih Pertanyaan saya, pas-pasan, 4.200.000 masih itu kontrak-kontrak bukan lain. rumah, Halo. beli beras sehari 2 liter, itu pun minggu depan
kapan baru dapat kembali lagi? Kalau ada santunan dari oten-oten, baru bisa beli beras. Topi, kasihan sekali kamu itu, Topi. 150 dipaksa duitnya Bang Faruk diminta. Diminta Bang Faruk duitnya 150 untuk beli beras. Gak malu menggunakan seragam Yesus untuk cari simpati Muslim, untuk mendapatkan mawar gift. Gak malu sekarang menjadi wakil Kristen karena minta pengharapan dari Kristen, mengharap belas kasihan dari giftnya Muslim nggak dapat. Sekarang masuk di kubu Kristen, membela Kristen, berharap mendapatkan perpuluhan. Memalukan, sangat memalukan. Cuma untuk sekedar membersihkan wajah, potong janggut dan kumis tak bisa. Alamak, kasihan kali. Kemiskinan mengantarkanmu kepada kekafiran. Kemiskinanmu mengantarkanmu kepada kekafiran. Kemiskinanmu mengantarkanmu kepada kekafiran. Kemiskinanmu mengantarkanmu kepada kekafiran. Taufik, kamu sudah berkongkol dengan orang-orang kafir, penghina Allah, penghujat Rasulullah, penghujat Al-Quran. Kamu tidak sadar kalau kau sekarang menuju kepada kekafiran. Ketua besar, karena dia nggak mau diam, saya harap kamu jangan tersinggung ya, biar saya serang habis dulu dia ini orang ya. Oke, Juma, ayo kau debat sama saya. Ayo, kau jangan macam anak kecil. Juma, memang mengatakan bahwa kemiskinan itu menjadikan orang kepada kekafiran. Dan hari ini terbukti kamu sudah mendekati kekafiran dikarenakan kamu butuh duit. Kamu ingin beli beras tak ada duit, maka kamu butuh dukungan dari sang kafir. Kasihan kau, Topik, sangat kasihan. Waduh, sekelas Juma begini. Waduh, saya, Topik, kalau kau butuh beras, kalau kau butuh nasi, sekelas Juma begini caranya. Ya ampun, kamu tinggal WA saya seperti biasa. Kamu tinggal menghubungi tim saya seperti biasa. Kamu tinggal telepon staf saya seperti biasa. Kau nangis-nangis. Jadi tidak perlulah kamu nampakkan sekali kedekatanmu dengan Bang Christian buat timer otomatis, Bang Christian. Timer otomatis, jadi dia bisa ganti. Yang Yohanes 1 ayat 14, di situ dikatakan manusia. Lalu abang bilang manusia itu adalah Yesus. Lalu abang bawa ke Yesaya 53 untuk membuktikan kalau itu adalah Yesus. Di 53 nggak ada nama Yesus. Dengar dulu saudaraku. Di Yesaya itu perjanjian lama itu adalah nubuat. Oke, dituliskan akan datang firman. Makanya digenapi di perjanjian baru, dituliskan di Yohanes 1 pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Oke, firman itu telah menjadi manusia. Dan ini juga saudaraku, betul. Lalu abang bawa ke 53 untuk meyakinkan kami bahwasannya Yohanes 1:14 itu adalah Yesus. Tidak lama lagi engkau akan mendapatkan apa yang setimpal dengan yang kau perbuat.
Si Juma ini memang penghujat yang sangat luar biasa. Kemarin ketika